Ya, usai pengundian nomor urut, ketiga pasangan ini mengaku puas dengan nomor urut yang mereka dapatkan masing-masing. Mereka pun saling mengumbar optimisme untuk menyongsong Pilpres 2024. Dan kalau kita perhatikan pemirsa, ada sejumlah hal menarik dalam pidato para kandidat semalam. Kita akan bahas lebih dalam terkait dengan apa makna yang tidak hanya tersirat, tapi juga tersurat dari pidato para kandidat ini. Kita sudah terhubung dengan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Yusuf Lakaseng, Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra, dan pakar komunikasi politik Lely Aryani. Saya sapa terlebih dahulu, selamat sore Bapak-Bapak dan juga Bu Lely. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Yusuf. Baik. Pidato semalam seru sekali. Saya langsung saja ke Bang Yusuf karena ada narasi yang cukup menarik yang harus kita breakdown terkait dengan Pak Ganjar yang terang-terangan menyatakan selama ini atau sampai dengan saat ini dinamika politik kita ibaratkan drakor. Banyak kejutan-kejutan yang seharusnya tidak terjadi. Boleh dielaborasi maksudnya apa? Ya, mungkin ini adalah jawaban dari pidato Pak Jokowi sebelumnya di acara ulang tahun Golkar ya. Bahwa pemilu kita dikatakan penuh drama, penuh sinetron, penuh drakor. Ganjar gayung bersambut ini ya. Mengatakan bahwa memang betul ada drakor itu, ada drama itu. Dan itu telah membuat banyak pihak yang kemudian turut prihatin, bahkan mengekspresikan kekecewaannya dengan harus meneteskan air mata, dan mereka bukan tokoh kaleng-kaleng ya. Dan saya kira itu adalah pidato paling cadas dari ketiga pasangan calon presiden semalam dan substantif ya. Ganjar bicara soal demokratisasi jangan dicederai ya, karena demokrasi itu dianalogikan seperti aliran air atau sungai gitu loh. Kalau dia dibendung, dia akan mencari jalannya sendiri. Jadi ya kira-kira itu adalah satu perumpamaan yang bagus sekali. Tinggal memang kalau saya lihat kan semua kandidat kemarin bicara soal kecurangan ya. Itu positif. Akhirnya apa artinya ada warning bahwa semua kita harus menjaga agar pemilu ini berintegritas, agar lahir satu output di mana pemimpin yang lahir presiden dan wakil presiden adalah mereka yang betul-betul dari pilihan rakyat, sehingga legitimasinya kuat dan dia bisa melaksanakan pemerintahnya dengan baik, bangun kemajuan dan sejahterakan rakyat. Saya kira itu, Van. Bang Yusuf, tapi ada tanggapan juga Pak Ganjar kemarin terlihat seperti gaspol gitu. Kalau yang lain menggunakan teknik defense atau ya lebih bersikap defensif, yang ini lebih kelihatan ofensifnya. Ya soalnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini kan gabungan antara Lionel Messi dan Ronaldo gitu ya. Jadi dua-duanya memang striker ya. Jadi ya ciri itu malam kemarin mereka perlihatkan, dan saya kira kebetulan juga nomor yang dicabut oleh mereka adalah nomor 3. Nomor 3 itu kan metal ya, keras, kokoh, berani gitu, dan dibutuhkan memang tokoh seperti itu untuk menegakkan hukum dengan benar, melakukan perbaikan terhadap pembangunan hukum kita, apalagi memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Saya kira itu yang menjadi pekerjaan-pekerjaan rumah, dan butuh pemimpin seperti mereka yang berani tanpa tedeng aling-aling itu, Bang. Oke, baik. Nah, Bang Herzaki, kalau dari TKN, Bravo TKN ya, kalau saya koreksi saya kalau saya salah. Kalau kemarin Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud terlihat seperti menyerang, ada ya kalau seperti kata Bang Yusuf tadi gitu, gayanya seperti dua orang striker. Sementara Pak Prabowo kemarin lebih banyak terlihat senyum, kemudian juga tapi mengatakan suatu poin terkait dengan ada banyak tantangan untuk pemilu 2024. Merasa terserangkah? Oh, tentu tidak ya. Kalau misalnya tipikalnya Mas Ganjar, Pak Mahfud dibilang striker dua-duanya. Alhamdulillah, justru yang dibutuhkan itu adalah pemimpin seperti Pak Prabowo. Kalau dalam bola itu namanya playmaker atau deep lying playmaker. Bagaimana beliau ini mengatur kedalaman, bagaimana beliau ini mengatur permainan, ya kan, mengatur irama agar seimbang nih antara penyerang dan yang bertahan. Karena kalau semuanya nyerang, tidak ada yang bertahan, nggak menang kita, Mbak. Mau sejago-jagonya striker, tapi kalau yang kipernya gampang kebobolan,
pemain bertahannya juga nggak bagus. Lalu bagaimana mengatur irama permainannya tidak ada. Ya, berat kita kalau mau menang. Nah itu kalau dalam bola itu ada keseimbangan. Jadi kalau saya lihat, mungkin tipikal Mas Anies dan Mbak Muhaimin, tipikalnya adalah pemain belakang misalnya, ya kan? Lalu Pak Ganjar dan Pak Mahfud tipikalnya striker. Nah yang kita butuhkan adalah gelandang atau playmaker seperti Pak Prabowo. Pemain tengah. Ia mengatur kedalaman, ia mengatur irama permainan. Bagaimana seimbang nih antara kedua belah pihak. Sama dengan nomor Pak Prabowo yang nomor 2, ya kan? Nomor 2 ini kan di tengah-tengah. Kita mengayomi semua. Makanya bahasa beliau kita jaga persatuan, kan begitu. Oke. Apapun yang terjadi setelah ini kita tetap bersaudara, kita tetap bersama-sama. Kontestasi ini hanya 3 bulan, janganlah Indonesia terkoyak-koyak hanya gagal kontestasi sama 3 bulan ini. Tapi bagaimana kemudian kita, siapapun yang menjadi pemenang, ayo kita bersama-sama. Prabowo Gibran berkomitmen, kalau kami menang Mbak, kita akan menghormati, menghargai, mengapresiasi teman-teman yang lain telah berjuang bersama selama kontestasi ini. Ya, Pak Ganjar, Pak Mahfud, ayo kalau mau gabung bersama kita di pemerintahan, atau Mas Amin misalnya mau gabung di pemerintahan, ayo. Nah, kenapa? Lagi-lagi kita adalah satu, Pak, sama-sama Indonesia. Ya, nah inilah Pak Prabowo, pemimpin kuat di tengah, pemersatu bangsa, pengayom semua. Jadi saya senang Pak Yusuf tadi menyampaikan, Pak Ganjar, Pak Mahfud, penyerang kita butuh itu, ya kan? Mungkin tipikal Anies dan Muhaimin pemain belakang ini. Nah, alhamdulillah Pak Prabowo ini pemain tengah, playmaker, midfielder. Dialah yang mengorkestrasi semua pergerakannya agar seimbang antara dalam belakang sehingga dalam satu tim Indonesia ini kesebelasan Indonesia ini bisa berjalan bersama beriringan menuju Indonesia maju. Bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Baik. Gitu, kira-kira. Bang Herzaki tidak memberikan kesempatan kepada Gibran Rakabuming Raka untuk berpidato juga. Apakah ini strategi dari playmakernya? Oh ya nggak apa-apa Mbak, kan banyak kesempatan, banyak momentum. Ya kan, sebelum-sebelum ini Mas Gibran juga ada kesempatan pidato, ya kemarin juga khusus misalnya Pak Prabowo, nggak apa-apa. Sama aja nanti kita bahas, wah ini Mas Anies kenapa hanya Muhaimin? Ini kalau bagi kami adalah kesempatan itu banyak Mbak, gitu. Nah, hanya kemarin kenapa memutuskan Pak Prabowo saja, karena ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada beliau, ya oleh beliau kepada publik gitu. Yang pasti kita bisa lihat bagaimana pergerakan dua sosok ini dan juga tim kami baik di pusat maupun di daerah ini sangat-sangat seimbang, sangat-sangat harmonis ya, kerjasama sangat baik. Bagaimana misalnya kita melihat kemarin Mas Gibran misalnya ada kumpul dengan teman-teman wartawan atau anak muda misalnya, lalu Pak Prabowo misalnya kemarin di CSIS memberikan pandangan-pandangan mengenai hubungan politik luar negeri ke depan, arah ke depan politik luar negeri Indonesia jika beliau memimpin. Ini kan berdua ini saling keliling, lalu sebelumnya Mas Gibran ke Lampung, ya kan, lalu ke Palembang, keliling-keliling ini. Jadi berdua ini saling mengisi satu sama lain yang bagi kami sangatlah penting, dan kami ini kan tim ya Mbak ya. Ada Capres, ada Cawapres, dan juga ada TKN, ada TKD, dan seluruh rakyat Indonesia dimanapun yang ingin bersama kami, ingin misalnya anak-anak sejahtera ya kan, nggak pusing nih kalau lulus sekolah, kuliah, lalu bisa dapat kerja gampang. Ibu-ibu nggak pusing nih nyari sembako lagi ke depannya, harganya bisa lebih terjangkau. Kan kebutuhan pangan nih yang menjadi penting Mbak ke depannya. Tapi nggak merasa disindir ya berarti? Bang Herzaki, baik Pak Prabowo maupun Gibran tidak merasa disindir? Enggak, ini kan kalau seruan-seruan disampaikan Pak Mahfud, Pak Ganjar, lalu Mas Amin juga, itu kan semua normatif ya, itu kan untuk semua. Seperti biasa Pak, khotib sholat Jumat, ya kan? Mengingatkan bukan hanya kepada publik, pada jamaah, tetapi juga kepada diri sendiri. Ya kan begitu, sama ini, semangatnya sama. Kami melihatnya situasi kemarin sangat baik dan kondusif. Bagaimana ketiga paslon ini menyampaikan gagasan pemikirannya, dan yang penting kebersamaannya itu. Bahwa ada semangat yang sama, kita optimis benar nih melihat kontestasi 2024. Insya Allah ini bisa jalan jujur, adil, demokratis ya, dengan kesejukan, keharmonisan, kedamaian. Mungkin boleh beda pandangan, saya dengan Pak Yusuf misalnya di sini ada perbedaan pandangan, atau paslon kami punya beda pandangan, tapi kita tetap sama-sama Indonesia. Ya ke depannya keharmonisan ini akan kita terjaga. Jadi pasca Pilpres nanti ya kita tetap bersama. Mungkin misalnya Prabowo Gibran kami di pemerintahan, mungkin Pak Yusuf mau jadi oposisi, silakan Pak. Wah. Ayo kita bagaimana beradu nih kita, ya kan? Karena ini kan bagian dari peran. Ini sama-sama penting. Demokrat misalnya 10 tahun Pak di pemerintahan. Kami memimpin pemerintahan 2004 sampai dengan 2014. 2014 sampai dengan sekarang kami masih di oposisi di pemerintahan. Nggak apa-apa. Ini adalah bagian dari peran yang mesti kita jalani. Semua penting untuk Indonesia. Yang penting kita tahu tujuannya mana yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara. Itu saja. Kami meyakini Pak Yusuf dan teman-teman di TPN juga punya niat yang sama dengan kami. Teman-teman di Timnasnya Amin juga punya niat yang sama dengan kami. Tinggal masalah cara, masalah program, ide gagasan, rakyat lebih senang yang mana, lebih cocok yang mana untuk 2024 ini. Ya tinggal setelah itu kita bersatu lagi. Gitu ya Pak Yusuf ya. Baik. Bu Leli, ada tanggapan sendiri?
Ya, senang nih kalau dengar dua politisi ngomong nih. Udah langsung berbalas begitu ya? Iya, jadi mereka berbalas pantun juga hari ini. Jadi gini Mbak Fani ya, komunikasi politik itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Itu salah satu prinsipnya. Jadi ada 12 prinsip komunikasi politik. Yang terjadi kemarin ketika pasang calon ini berpidato, itu kan sudah dimulai lebih dulu dengan pengundian nomor urut ya Mbak Fani ya. Artinya mereka itu menyampaikan pidatonya sesuai dengan urutan yang sudah mereka pilih sendiri berdasarkan undian itu. Nah, karena kebetulan Caimin adalah nomor 1 yang menyampaikan pidatonya, nah narasi Caimin memang sejuk gitu kan, sejuk, lebih cenderung bercanda gitu, meskipun intinya masuk semua, memang tentang momentum bagaimana sebaiknya pemilu ini dilaksanakan. Kalau dia mengistilahkan tentang permainan bola kaki, memang kadang-kadang dalam permain bola kaki itu yang lebih menjerit itu penontonnya. Penonton itu kan, iya kan? Ya, calon pemilih dong. Itu seolah-olah lebih tahu daripada pemainnya itu sendiri. Aduh, kenapa bolanya digeret ke sana? Kenapa nggak ke sini? Aduh, kenapa dilempar ke sana? Kenapa nggak ke sini gitu kan? Biasanya penontonnya lebih seolah-olah lebih pinter lah daripada pemainnya itu sendiri. Nah, tinggal bagaimana para pemain ini mengendalikan bolanya. Bola itu adalah poin-poin atau ceruk-ceruk kemenangan yang akan mereka raih dengan narasi yang mereka bangkitkan. Itu yang pertama. Sehingga Caimin menurut saya ya biasa-biasa saja. Intinya memang menganggap mereka akan memasuki peta pertarungan politik dan mereka siap. Dan tapi mereka tetap mengingatkan gitu loh bahwa sejatinya tidak boleh ada yang curang. Kalau wasitnya curang diteriakin saja ya, tapi teriakan penonton kan sampai pada teriakan. Tapi ada hal esensial yang bisa dilakukan oleh penonton barangkali. Penontonnya tidak sama dengan penonton bola. Penonton pertarungan politik ini tidak sama dengan penonton bola. Itu yang perlu diingatkan juga. Sehingga ketika pidato kedua sebenarnya Pak Prabowo hanya menimpali apa yang dinyatakan oleh Caimin. Ya, tapi Prabowo juga menjanjikan loh bahwa harus dilakukan dengan jujur. Istilahnya ada komitmen integritas lah yang pengen dibangun ya sejatinya yang nanti bisa kita kulik kalau mereka bermain-main dengan kecurangan. Karena sepertinya kan narasi publik itu masih berkisar tentang bagaimana MK itu bisa memutuskan sehingga Gibran bisa masuk. Jadi nampaknya narasinya tidak akan pernah lari daripada itu. Pak Prabowo juga masih dengan ala gemoy dan joget-joget ya, iya. Jogetnya ala gemoy dan santuinya gitu. Nampaknya narasi ini juga yang akan dikembangkan menjadi poin-poin penting dalam branding politiknya Pak Prabowo dan Gibran nantinya. Itu silakan saja dimainkan. Nah, kebetulan karena Mas Ganjar ini adalah pembicara ketiga, dia dengar nih dari dua narasi sebelumnya nampak tidak mengungkapkan apa sejatinya realitas politik yang ada sekarang ini. Yang semuanya sudah bergeming sebenarnya. Para akademisi sudah turun gunung, para budayawan, agamawan, dan seterusnya. Sehingga Ganjar seperti memperoleh panggung, dan panggung itu tepat. Kalau Ganjar bicara di YouTube, di komunitasnya, yang dengar kan hanya komunitasnya, paling disebar lewat media massa. Tapi pada saat itu ketika pasang calon hadir, partai pendukungnya juga hadir, maka ini juga momentum yang bisa dimanfaatkan oleh Ganjar dan itu bagus. Jadi intinya kalau misalnya Pak Prabowo esensinya melanjutkan tentang apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, Ganjar yang sebelumnya melanjutkan nuansanya juga ada sedikit perubahan. Jadi perubahan apa? Ingin menegakkan. Kalau Pak Jokowi mengatakan kenapa terlalu banyak drakor, Ganjar menjawab katanya seharusnya drakor itu tidak perlu terjadi kalaunya itu Mbak Fani, kalaunya semua orang sudah tahu bahwa fenomena politik 2024 ini dimulai keriuhannya oleh MK. Jadi karena itulah Ganjar punya panggung sehingga mengungkapkan tentang sisi yang sebenarnya apa yang terjadi. Sayangnya saya pikir separuh-separuh pidatonya akan diberikan kepada Pak Mahfud. Pak Mahfud itu akan pasti lebih tajam lagi kalimatnya. Nah, tapi silakan saja itu kita stop di momentum ketika mereka mendapatkan nomor urut lalu diberikan kesempatan untuk berpidato. Nanti tanggal 28 kita akan lihat narasi yang berbeda dari Mas Zaky, Bang
Yusuf dan semuanya dari komponen-komponen kesuksesan dari para tim ini. Saya kira itu Mbak Fani. Oke, ada kucingnya Bu Lely, ya ampun lucu sekali. Baik, saya kembali. Baik, saya kembali ke Bang. Kucing nanti hati-hati loh, ini dikira dukungan ke Pak Prabowo loh. Kan? Aduh, oke, Bang Herzaki, saya kembali ke Anda. Tadi disebut oleh Bu Lely, iya, akhir-akhir ini gestur Pak Prabowo ini semakin santuy dan ya bisa dibilang mengikuti bagaimana ingin mengikuti narasi yang juga dibikin oleh netizen gitu di media sosial, gemoy, santuy, joget-joget kemarin di tempat di KPU. Maksudnya apa? Ya jelas, karena bagaimanapun kita ingin menjaga keharmonisan, kesejukan. Kalau kita bicara dan mendengarkan betul pidato-pidato Pak Prabowo, kesehatan Pak Prabowo, itu selalu bernas, selalu tajam, berisi, substantif. Ya, tidak pernah main kiri kanan atau serang sana, serang sini. Kan juga kita lihat ya billboardnya di mana-mana. Kalau ada yang fitnah, ada yang nyerang, kita senyumin aja. Kan begitu bahasa beliau gitu. Ada yang fitnah ya? Tapi kan tetap coba kita cermati misalnya minggu lalu di acaranya Indef. Bagaimana Pak Prabowo dengan lancar, tegas dan lugas menyampaikan bagaimana pemikiran beliau di bidang ekonomi, di bidang kesejahteraan rakyat. Bagaimana kedepannya Indonesia akan dibangun oleh beliau dan timnya dan kita semua. Jika beliau menjadi presiden, itu jelas sekali konsep-konsepnya sangat jelas, terukur, ya, sistematis dan sangat mudah dipahami gitu, dan bisa diimplementasikan. Lalu bagaimana di forum CSAS bicara mengenai hubungan luar negeri atau politik luar negeri Indonesia ke depan, itu kan tajam semua, bernas semua, sangat berisi, sampai dubes-dubes dan juga tamu-tamu yang hadir itu tepuk tangannya luar biasa. Bahkan sampai mereka mengatakan Pak Prabowo ini satu-satunya capres yang punya komitmen mengenai climate change gitu. Itu yang mereka sampaikan ini di forum CSIS ya kan, 3 calon presiden hadir semua di sana. Ini adalah forum elit ya, forum akademisi, pemikir-pemikir, dan di situ beliau bisa dengan dengan lugas dan tangkasnya menyampaikan seperti itu. Tetapi misalnya di momen kemarin, beliau sampaikan serius, kita ingin pemilu jujur adil. Beliau juga melihat dan menegaskan ada value yang beliau ingin tonjolkan. Jika misalnya paslon lain ada kelebihan dalam artian harus jujur. Beliau bilang, ya paslon 1 ini bagus ini pidatonya. Ya beliau sampaikan apresiasi. Nah inilah dalam konteks kami ya bagaimana beliau bisa jadi seorang pengayom. Sosok di tengah. Menjaga keseimbangan tadi sebagai midfielder tadi. Bagaimana kita semua permainan ini ayo berjalan seimbang, jujur, adil, dan demokratis. Lalu kita bicara mengenai gemoy, kita bicara mengenai tarian-tarian tadi ya. Generasi kita ini banyak Pak, anak-anak muda sekarang pemilih kita hampir 60%. Demi menggait calon pemilih muda ya? Mereka lah yang malah memunculkan narasi itu. Jadi mereka melihat Pak Prabowo ini seorang yang sangat tangguh, kuat ya, cerdas, punya pengalaman luar biasa. Sebelum-sebelum ini bisa memimpin partai politiknya sehingga menjadi nomor 2 suaranya ya, tapi nomor 3 di parlemen ya. Nomor 2 di nasional ya, tapi di parlemennya itu nomor 2 atau nomor 3. Tetapi bagaimana kemudian beliau bisa dekat nih, bisa tetap nyambung nih dengan anak-anak muda dengan bahasa-bahasa yang asik dan santuy. Nah ini yang kita butuhkan. Jadi dalam menyikapi persoalan saat harus serius, tetapi kemudian tidak menjadikan semua hal itu sebagai bentuk ladang perlawanan, permusuhan. Perbedaan itu hal yang biasa. Nah ini yang kami ditekankan. Dan inilah kenapa Demokrat, Mbak ya, Mas AHY, Pak SBY nilainya sejalan. Kita melihat perbedaan itu bukan menjadi suatu masalah dan musibah, justru itu adalah suatu rahmat, Mbak. Nah ini, dan saling menghormati satu sama lain, tentu kami yakin Pak Yusuf dan paslonnya dan teman-teman di TPN juga menghormati dan mengapresiasi kami, dan begitu juga di Timnas Amin. Nah hanya kebetulan memang Pak Prabowo lah yang gayanya lebih asik gitu, bicara serius bisa, tajam mendalam, substantif bisa, tapi dan penampilan ya tadi. Gitu. Ya, Bang Herzaki, tapi bicara mengenai jujur dan adil, kita tidak bisa menafikan putusan MK kemarin yang kebetulan juga meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping Pak Prabowo. Ini berangkat dari proses yang bisa dibilang menyalahi etik kejujuran dan keadilan tersebut. Dan ini tentunya juga tidak bisa kita tutup mata, akan terus membayangi gitu perjalanan antara Prabowo Gibran sampai di pemilu 2024 ini. Ya silahkan Mbak, kalau bagi kami begini, ini ada situasinya itu keputusan di MK. Ya putusan MK itu ranah hukum, kami tidak ingin ikut di dalam situ Pak. Jelas putusan MK final dan mengikat. Oh ada yang salah nih, ada MK, sudah dihukum Pak. Ini 9 hakim MK loh yang dihukum, ya etik. Tapi saya mengingatkan kembali kepada publik, hakim MK bukan baru kali ini ya kena teguran secara etik. Bahkan ditangkap karena kasus korupsi pun ada berulang kali. Apakah ada satu putusan yang dibatalkan? Tidak ada. Nah ini kan yang mesti dicermati juga. Yang kedua, kita bicara mengenai etik atau bicara mengenai moral. Saya sebenarnya tidak ingin menyinggung ini. Bagaimana etika dan moralnya?
Kalau kita suka nonton video program dan mengakuinya di depan publik, inikah calon pemimpin yang menjadi contoh bagi masyarakat, bagi anak-anak generasi ke depan kita? Atau yang kedua misalnya, punya teman sejalan, seperjuangan selama setahun, atau ternyata selingkuh dan berbalik arah di menit terakhir tanpa berbicara sepatah kata pun ya kepada teman. Inikah pemimpin yang punya etika? Jadi kalau bicara mengenai etika, mohon maaf Mbak, dalam berbagai perspektif, semua capres-cawapres ini ya di luar ini yang melihat, wah ini tidak sesuai etika, tidak sesuai dengan moral. Tinggal kita lihat rakyat Indonesia di antara semua ini, silakan, ya kan, mana yang mau dipilih, kita serahkan kepada rakyat Indonesia. Tapi yang pasti kami menghormati hukum, kami menghormati MK, ya kan, itu adalah ranah yudikatif, ranah hukum. Nah, itulah kami diajarkan, kita hormati. Ada nggak puas? Ya, keputusan apapun pasti ada yang tidak puas. Ya, kalau kita mesti mengentertain semua, ini Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Kepuasan. Isinya mengentertain kalau segelintir elit, kan nggak gitu. Kita letakkan saja hukum pada hukum, politik pada politik. Baik, gitu, baik. Bang Yusuf, silakan tanggapannya. Makasih ya. Oh, udah mau keluar. Baik, Pak Bang Yusuf mau menanggapi nih pernyataan dari Bang Harzaki, gimana? Ya, inilah enaknya Harzaki ya, karena satu operasi politik mereka telah berhasil gitu ya. Walaupun ditemukan kemudian proses selundupan itu oleh MK, tapi memang hasil dari putusan MK itu kan memang final and binding. Jadi ya sama kayak pencuri, ditemukan dia mencuri tapi tidak bisa dibalikin lagi itu. Barang yang sudah dicuri itu tetap sah. Nah, itulah memang problem hukum kita di MK. Tapi ya hati-hati loh Pak, dibilang MK pencuri loh. Catatan sejarah kita ya, bahwa ada satu pasangan calon presiden untuk menang dia butuh campur tangan presiden, maka dilakukanlah satu operasi politik dengan memanfaatkan nepotisme yang vulgar untuk menempatkan anaknya sang presiden yang sedang berkuasa agar presiden itu tidak bisa kemana-mana lagi selain membantu pasangan calon presiden dan wakil presiden itu untuk menang. Saya kira itu yang terjadi. Makanya kemudian protes itu kan bukan hanya dari kubu yang sedang berkontestasi, tapi juga kelompok-kelompok independen, tokoh-tokoh publik juga menyuarakan itu. Nah, itu yang faktanya hari ini. Saya kira politik itu kan bukan hanya soal menang kalah, tapi harus dilandasi oleh etik, moral, karena kan kita ini di suatu situasi di mana kita menjalankan sistem yang namanya demokrasi. Demokrasi itu adalah sistem peradaban manusia modern. Jadi keadabannya harus betul-betul terjaga. Ya etik, moral, kepantasan, dan aturan hukum harus dijunjung tinggi. Ini kan untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia ini ya, dalam pemilihan presiden ada aturan dirubah hanya untuk melayani seorang anak presiden. Dan pemilu kita kali ini nih. Nah, itu tidak bisa. Politisi kan bisa berargumentasi apologi apapun disampaikan untuk membela pilihan atau kepentingannya. Tapi saya kira kelompok ketiga yang saya maksudkan tadi adalah kelompok-kelompok independen non partisan, tokoh-tokoh bangsa itu sudah memperlihatkan pikiran, perasaan mereka, dan memang demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Hukum kita sedang coba direkayasa sedemikian rupa untuk kepentingan kontestasi yang mempraktekkan KKN secara vulgar, dan itulah kemarin yang diserempet oleh Mas Ganjar dalam pidatonya semalam. Gitu, Bani. Baik Bang Yusuf. Mungkin ini menurut saya, mohon maaf ini bahaya sekali ini. Ini tuduhan yang luar biasa kepada presiden. Alhamdulillah kita harapkan ini direkam. Nanti kami akan cermati ini, kami akan sampaikan juga gitu. Karena jelas menuduh presiden melakukan intervensi. Ada buktinya nggak Pak? Hati-hati nih Pak, ini ranah hukum. Yang kedua, berarti Anda ini menghina MK. Bahwa MK ini bisa diintervensi. Ini lembaga yang sangat mulia loh. Ini hati-hati nih. Ini hati-hati kalau kami menghormati hukum. Nah, jadi jangan sampai nih keputusannya pemikirannya, kesimpulan itu jumping namanya istilahnya kalau dalam ilmu logika gitu. Ada bukti presiden yang mengintervensi, silakan ada bukti Anda adukan. Tapi kalau tidak, hati-hati Anda ini, statement Anda ini
Ya, bisa MK dilaporkan. sudah menemukan Yang kedua, fakta bahwa MK ketua tidak bilang MK bahwa presiden itu intervensi. membuka ruang intervensi, Herzaki. Nggak ada. Ya? Presiden, mohon maaf, tidak ada menyebutkan nama presiden. Siapa yang melakukan presiden. intervensi itu tentunya mereka yang berkepentingan dalam proses ini. Sangat disayangkan melakukan tuduhan tidak berdasar, apalagi ini oleh TPN. Baik. Yang di dalamnya ada partainya Pak Presiden. Yang di dalamnya ada tuduhan, berarti kalau misalnya punya bukti harus disertakan ya. Dan sudah terbukti memang dari putusan MK kemarin. Pemerintahan dalam temuan MKMK. Sangat disayangkan. Nggak apa-apa. Oke, baik. Silakan publik yang menilai. Silakan publik yang menilai. Baik, Bapak-bapak. Belum berkuasa saja, gayanya sudah kayak gini nih. Baik. Ya kan, menuduh-nuduh Bapak-bapak. tanpa bukti. Bapak-bapak, kita tahan dulu. Itu aja, saya mohon maaf. Baik. Masih ada 75 hari ya. Terima kasih, Pak Isu. Baik. Terima kasih. Saya juga mau Mungkin ngomong terakhir. nih sama Closing iya, Bu Leli, silakan. Iya, Silakan, Bu Leli, closing. Mas Zaki, kemarin Ya, gimana, Ibu? Ya alhamdulillah ya, sejak zaman Pak SBY saya sudah menjadi bagian dari TV ini juga ya Mas Zaki ya. Saya melihat narasi-narasi politisi yang terlalu memuja dan memuji itu juga tidak elok. Mas Zaki kemarin ketika bergabung dengan Mas Anies itu puja-pujinya juga luar biasa. Hari ini dengan Pak Prabowo juga luar biasa. Saya kira dalam politik Mas Zaki sudah terjun di dalamnya ya. Jadi dinamika dalam pergulatan politik elit itu sebenarnya tidak pernah menetap. Kesetiaannya hanya bersifat dramaturgis. Jadi intinya janganlah jadikan narasi-narasi yang kalau memang itu sudah banyak keprihatinan publik. Ada salah satu soal yang ini dibunyikan oleh banyak tokoh ya di media, keprihatinan kita di pemilu 2024 ini karena dimulai dari keriuhan di Mahkamah Konstitusi. Itu sudah buktinya MK sudah bersidang dan sudah memutuskan bahkan memecat ketua MK-nya karena ada perbuatan yang dianggap melanggar etika. Etikanya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan keputusan tentang gugatan sehingga berhasilnya Gibran bakal jadi calon wakil presiden saat itu. Jadi intinya ini dinamika yang terus bergolak yang sampai sekarang gugatan itu masih terus berlangsung. Banyak sekali bentuk-bentuk gugatan yang orang hukum yang bisa membedanya. Jadi gini ceritanya. Kalau kita melihat dinamika yang berbeda dari 2014 sampai 2019, itu kita lebih pada fokus pada politik identitas, ujaran kebencian, SARA, dan lain-lain dan sebagainya. Ini sekarang berbeda pergeserannya, keriuhan itu dimulai dari MK, bener loh Mas Zaki. Karena itu banyak akademisi yang turun gunung, budayawan yang turun gunung, agamawan juga yang turun gunung. Kalau Pak Prabowo menyikapinya biasa-biasa saja, nggak apa-apa, karena itu untuk menenteramkan suasana. Kalau Pak Prabowo lebih frontal misalnya membantah sementara semua sudah tersajikan ke depan publik, itu juga lebih berbahaya nantinya, akan mendegradasi juga. Jadi orang sudah tahu bagaimana relasi Ketua MK dengan Pak Jokowi, bahkan itulah yang dikaitkan oleh orang dan dinamikanya sudah terbukti dia dipecat. Nah intinya di sana Mas Zaki ya. Kita sekarang berpikir ke depan. Ada 9 MK loh. Hakim MK dan ada sekarang 9 kita, loh. iya, dan sekarang kita berpikir ke depan. Ya, sekarang kita berpikir ke depan. Jadi dulu Alfi Dayat sama ketua MK juga katanya dengan kemarin Pak Prabowo bilang bahwa politiknya harus riang gembira. Dia sendiri sudah dilekatkan dengan gemoy dan santuy. Coba Mas Zaki juga lebih santai menanggapinya menurut saya. Sehingga kita juga publik bisa mendengar narasi politik. Oke, pembelaan Mas Zaki seperti ini tidak seperti waktu membela Mas Anies kemarin loh. Belum tahu nanti tiba-tiba sebelum kampanye udah pindah lagi. Kita kan tidak pernah tahu perjalanan parpol kan. Yang nggak santai siapa ya? Kok mukanya agak tegang siapa? Saya kan senyum tadi. Langsung masuk. Ibu langsung Mohon maaf, saya agak bingung nih Bu yang menyatakan Mas Zaki narasinya seperti waktu membela Anies katanya gitu loh Mas Zaki. Bukan. Ini seakan-akan Ibu ini kayak memperbolehkan kalau misalnya ada perselingkuhan politik yang dilakukan oleh Mas Anies tadi bilang bahwa biasa ini ada apa Ibu tidak saya enggak, jangan apapun dong. bentuk pengkhianatan politik itu tidak begini. Pernah saya tolerir apapun karena saya Bang Herzaki, Bu Leli dan juga Bang Yusuf. Saya tidak pernah mentolerir apapun jangan campur adukan dengan hukum. Termasuk misalnya kenapa Mas Anies tidak mengakui kesetiaan yang sudah dia bangun sebelumnya, itu juga tidak pernah saya tolerir. Siapapun bentuknya ya, termasuk yang di MK gitu loh Mas Zaki. Bu Leli, Bang Herzaki dan juga Bang Yusuf, saya harus tahan dulu. Ini kita sudah keluar dari substansi tema dialog kita pada sore hari ini. Pakar hukum yang dulu katanya, maaf ya, banyak tokoh budayawan yang katanya menentang ini segala apa. Loh, 2014 mereka semua ke Jokowi semua kok. Lalu 2020 pada saat Mas Gibran maju, Mas Bobi maju, mereka nggak ada yang menentang tuh.
Tapi kenapa ujung-ujungnya sekarang menentang? Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar. Mohon maaf, ini kan menjadi kontradiktif ini. Ini kontradiktif sekali ini yang menjadi pertanyaan besar kami. Apakah karena kepentingannya terganggu sekarang? Sebelumnya sesuai dengan kepentingannya. Jadi lagi-lagi jangan bicara etika, jangan bicara moral. Oh, ternyata standarnya kepentingan dan keinginan belaka. Itu aja yang kami sampaikan. Kalau kita bicara etika moral, mari kita punya standar yang sama dulu. Nonton video porno, orang nggak. Oke. Kita sudah keluar dari, kita sudah melebar kemana-mana. Bang Herzaki, Bu Lely dan juga Bang Yusuf. Oke. Saya harus tahan dulu. Baik. Kita teruskan lagi dari kesempatan. Baik. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Bu Lely, terima kasih atas insight-nya. Bang Yusuf dan juga Bang Herzaki, terima kasih atas waktunya. Kita akan jeda. Kita akan ketemu lagi dalam kesempatan ya. Selamat sore. Sampai jumpa.